Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana 5 posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol ini sangat baik sekali untuk dipahami oleh seorang guru dalam rangka untuk menerapkan budaya positif disiplin di sekolahnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, ini sebenarnya file PDF ya, tapi teman-teman jika ingin mendapatkan file PDF ini bisa langsung cek di kolom deskripsi. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita kupas satu persatu. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini apa saja 5 posisi kontrol guru tersebut? Ini dia teman-teman ya. Yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Teman-teman sekalian, kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghukum. Biasanya di sini guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru juga akan berkata kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan bla 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 dan seterusnya. Apa yang terjadi? Hasilnya ini akan menghasilkan siswa yang memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Kemudian siswa atau murid juga akan berkata, saya tidak peduli. Dampak yang akan muncul pada diri murid adalah mengulangi kesalahan berulang kali. Tentu saja ini perilaku akan menjadi agresif. Baik, yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Apa yang dilakukan oleh guru? Guru biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, guru biasanya berkata dengan nada yang sangat lembut, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Bapak sangat kecewa sekali kepada kamu. Lalu hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan dan menyangkal berbohong. Siswa akan berkata, maafkan saya. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya, Pak. Dampak yang muncul kemudian pada diri murid adalah rendah diri, merasa gagal, dan merasa tidak berharga. Baik, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Guru akan berbuat biasanya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lalu guru juga akan berkata, lakukan untuk Bapak, lakukan untuk Ibu, kamu pasti bisa. Ya sudah, nanti Bapak atau Ibu bantu bereskan. Hasilnya apa? Ketergantungan. Ya, murid akan berkata, saya pikir Bapak, saya pikir Ibu, teman saya. Kalau suatu waktu ternyata guru tersebut tidak bisa membantu muridnya. Kemudian dampak yang akan muncul adalah tergantung, ya, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Pada prinsipnya, posisi teman ini ada dampak positif juga teman-teman sekalian. Dampak positif yang muncul adalah murid akan merasa nyaman ya karena merasa akrab ya dengan guru tersebut. Hanya saja dampak negatifnya selain yang saya sebutkan tadi adalah ketika guru yang lain meminta bantuan kepada murid tersebut, biasanya tidak akan diperlakukan sama respon murid tersebut terhadap guru lain tersebut daripada guru yang memperlakukan murid tersebut pada posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, posisi pemantau. Biasanya guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Nah, pada posisi pemantau ini biasanya guru menyiapkan catatan-catatan yang lengkap ya. Bagus juga dari sisi otentik ya, bukti-bukti otentik biasanya dilakukan oleh guru di sini. Guru akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Lalu kemudian menunjukkan bukti-bukti otentik pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Pemantau ya. Kemudian hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak sedang melakukan pencatatan, ya, pengawasan, pemantauan, maka murid ya akan kembali lagi tidak disiplin. Kemudian murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Murid akan selalu berucap seperti itu.
Kemudian dampak yang muncul adalah menitik beratkan pada dampak diri sendiri, ya, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Hadiahnya apa? Ya. Hukumannya apa? Oke. Yang terakhir teman-teman sekalian, posisi kontrol sebagai manajer. Guru biasanya akan berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru biasanya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah akan memperbaikinya? Apakah kamu akan memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi mohon maaf ulangi, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, di sini pada posisi manajer ini teman-teman sekalian, seorang guru itu akan menggunakan nada yang biasa-biasa saja ya. Di sini jelas ya, lontaran pertanyaan-pertanyaannya lebih kepada pertanyaan yang mengembalikan sesuatu pada posisi kontrol diri siswa. Jadi, pada posisi kontrol sebagai manajer ini, seorang guru meyakini sebuah prinsip bahwa dia hanya bisa menuntun siswa untuk mengatur dirinya sendiri, bukan pada posisi untuk mengatur siswa. Kemudian hasilnya apa? Akan menguatkan watak, akan menguatkan karakter siswa. Bagaimana murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik. Ada upaya, ada usaha. Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, dari kelima posisi kontrol ini, sesungguhnya kita bisa melihat ya bahwa ada posisi kontrol negatif, posisi kontrol positif, posisi kontrol diri. Teman-teman sekalian, tentu saja kita tidak mutlak langsung pada posisi kontrol sebagai manajer. Ini tentunya pada level-level siswa yang sudah bisa diajak membuka ruang-ruang diskusi, membuka ruang-ruang kolaborasi, membuka ruang-ruang refleksi, dan tentu saja saya pikir tidak terlalu banyak siswa yang bisa berada pada level seperti ini. Sehingga kalau banyak dari siswa di sekolah teman-teman sekalian yang belum pada level tersebut, maka teman-teman sekalian pun bisa menggunakan anak tangga atau jembatan untuk sampai pada posisi kontrol manajer melalui anak tangga posisi kontrol teman dan pemantau. Karena pada level-level pada banyak sekolah ya, barangkali level-level siswa yang belum bisa diajak untuk membuka ruang diskusi, ruang refleksi ya, ruang kolaborasi masih banyak. Sehingga posisi teman, posisi pemantau juga bisa Bapak dan Ibu dan teman-teman lakukan di sekolahnya sebelum sampai pada posisi manajer. Sehingga teman-teman sekalian juga perlu memahami bagaimana sih cara-caranya untuk menerapkan posisi kontrol sebagai teman, menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu kemudian jika itu sudah mahir dilakukan oleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian, maka posisi manajer akan dengan mudah untuk dilakukan oleh teman-teman sekalian. Asalkan teman-teman sekalian tidak berada pada posisi kontrol yang negatif, yakni sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol yang tertinggi adalah posisi kontrol diri, yakni manajer, di mana posisi kontrol ini berada pada posisi kontrol motivasi intrinsik. Motivasi yang benar-benar hadir, tumbuh, dan berkembang di dalam jiwa diri anak didik kita. Demikian teman-teman sekalian, sesi berbagi kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.